Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, hari ini yang tidak sekolah ada berapa orang? 3. Rasanya? Kita. Bento. Bento. Kita kenapa? Tidak ada kabar. Kisah? Sakit. Sakit. Oke, sakit ya, kita ada suara sakit. Oke, mudah-mudahan yang sakit bisa cepat sembuh ya. Bisa kumpul lagi kita di sini. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Silakan disiapkan untuk berdoa. Duduk yang rapi. Siap. Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang literasi dan etika kecerdasan artifisial. Oke, pada pertemuan selanjutnya, sebelumnya, kalian di pembelajaran kali ini sudah belajar tentang apa? Ya, yang kemarin, kalian belajar tentang apa? Membuat jus buah, betul ya. Itu tentang apa berarti? Berpikir komputasional ya. Kemarin sudah belajar tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu tentang literasi dan etika kecerdasan artifisial. Apa sih itu literasi dan kecerdasan artifisial ini? Nah, ini capaian pelajaran yang akan kita bahas sekarang. Terus, nah, ada yang membacakan? Yang nomor 1, coba, Bara, apa? Pernahkah kalian menggunakan Google Map di HP kalian? Google Map, pernah? Ada yang menggunakan Google Map? Untuk apa? Nyari jalan. Nyari jalan, oke. Apa lagi? Mencari tempat. Mencari tempat, oke. Apa lagi? Apa lagi? Cari jalan, cari tempat, Mencari tujuan. cari tujuannya. Terus, apakah ketika kalian menggunakan Google Map ini pernah tersesat? Pernah. Itu adalah salah satu dampak dengan adanya kecerdasan artifisial ini. Ya, jadi tidak semuanya kecerdasan artifisial ini berguna positif. Ada negatifnya juga. Ya, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, kita akan mengenal dan memahami konsep dasar KA atau kecerdasan artifisial. Artinya itu apa sih kecerdasan artifisial ini? Terus yang kedua, menyebutkan contoh KA. Contohnya AI. yang ketiga, menjelaskan manfaat dan dampak teknologinya. Manfaatnya teknologi itu seperti apa? Dampaknya juga seperti apa? Terus yang keempat, menjelaskan sikap etis dan bertanggung jawab. Etikanya kita penggunaan AI ini seperti apa? Jadi ada poin-poin yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita belajar, kayaknya kalian ngantuk, silahkan berdiri dulu. Kita gerak-gerak dulu ya. Readingnya apa? Biasanya kalian begitu, sekarang tidak begitu. Kita joget-joget dulu, oke? Siap. Ayo, 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 berdiri ya. Inilah yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Ada yang mau bacakan? Ada lagi? Ayo, Bara sini. Apa itu konsep dasar kecerdasan artifisial? Ya, ke atas. Kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia. 2. Bisa belajar, berpikir, membuat keputusan dan memecahkan masalah. 3. Contoh bidang pengenalan suara, fisik komputer, pemrosesan bahasa alami. Oke, tepuk salut dulu dong buat Bara. Tepuk salut. Oke, jadi konsep dasar kecerdasan artifisial ini kemampuan mesin ya atau komputer untuk menirukan kecerdasan manusia. Ya, contohnya ada robot. Pernah lihat robot? Nah, Manusia bukan? bukan Bisa bertindak atau berlaku seperti manusia.
Oke, dari segi pekerjaan robot bisa melakukan semuanya, tergantung pemrogramannya, ya. Tapi tidak ada sifat etikanya, emosionalnya tidak. Itulah ada sisi negatif dan positifnya, ya. Ada yang disebut dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Bagaimana mesin cerdas? Kita lihat dari 3 aspek ini. Ada cara kerjanya, ada adaptasinya, dan pengambilan keputusan. Cara kerjanya mesin cerdas seperti apa? Bisa belajar dan Kinerjanya. Kalau mesin non cerdas, nah, jadi mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki adaptasinya. Mesin cerdas seperti apa? bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Oke, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi baru tanpa diperintah ulang. Ya, jadi kalau sesuai dengan program ya udah berjalan dengan seperti itu. Tapi kalau mesin non cerdas itu tidak bisa menyesuaikan diri, hanya bisa mengikuti polanya, tetapi seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga itu cara pengambilan keputusannya. Kalau mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan dampaknya. Ya, nah kalau mesin non cerdas itu harus perlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Jadi kita sendiri yang menentukannya. Ya, itu perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada lagi. Kita bahas dulu materinya ya. Nah, ini contoh bidangnya nih. Contoh-contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari itu ada asisten virtual. Kalau yang menggunakan iPhone itu ada Siri ya, atau Google Assistant juga. Ada yang disebut dengan Alexa juga. Rekomendasi film, musik. Ada yang punya Netflix di rumah? Tuh. Netflix, YouTube, Spotify. YouTube biasanya kalian gunakan untuk apa? Nonton. Nonton apa? Minecraft. Oh, setiap kalian, misalkan Dora tadi nonton Minecraft, terus muncul Minecraft nggak? Nah, kenapa bisa seperti itu? Mesin cerdas. Karena baca polanya. Nah, ini manfaatnya. Manfaat teknologi kecerdasan artifisial. Yang pertama, dengan adanya KI itu bisa membantu pekerjaan lebih cepat dan efisien. Contohnya mengambil keputusan. Contohnya kalian ketika menjawab soal, tanya Google. Ya, itu diambil keputusannya oleh siapa? Oleh Google. Bisa langsung kan? Anu soal kerja bisa kolongan bisa jadi setengah jam. AI mangan beberapa detik juga langsung bisa. 5 menit. 5 menit kalau dijemur bisa nanti AI malah langsung direct barang haruskan tentang benua Amerika, gambarnya ada, penjelasannya pun ada seperti itu. Menggunakan komunikasi dan interaksi. Contohnya Telepon. di laptop, di HP adanya interaksi lewat apa? Telepon. Video call, telepon. Biasa sasarannya telepon. Biasa. Hanya satu orang saja. Itu biasa. Bisa. Biasa kan? Misalkan Bara di Arab, Akmal di Min. mana mah? Eropa, ayah di Manggahan, ayah di Garut, bisa video call? Bisa. Bisa. Itulah kecanggihan dengan ya. Terus menemukan solusi di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi. Contohnya itu tentang etika dan tanggung jawab. Ya. Etikanya adalah penggunaan KI ini tidak selamanya kalian bisa terobos begitu saja, tapi tetap ada etikanya. Ada yang harus kalian sikapi. Ya, contohnya gunakan AI untuk hal-hal positif. Jangan sampai kedua, jangan menyalahgunakan untuk menipu. Ya, terus 3, hargai privasi dan data pribadi orang lain. Ya, hargai itu. Jadi kita tidak boleh kepo terhadap privasi seseorang. Oke? Yang keempat, bijak dalam menyaring informasi hasil AI. Tidak selamanya berita yang kalian dapat kalian bisa sharekan. Lihat dulu beritanya sumbernya jelas atau tidak. Ya. Karena kalau nantinya ada terkadang di WA diteruskan berkali-kali karena dapat pesan yang seperti itu. Iya, nah itu makanya kalau emang itu tidak sesuai, jangan kalian teruskan. Stop aja di kalian, sudah hapus saja. Tidak usah kalian teruskan lagi kalau memang itu tidak jelas sumbernya dari mana. Oke, paham sampai sini? Ada yang dijelaskan dulu terkait mesin cerdas dan cerdas, etikanya, tadi pengertiannya. Ada yang bertanyakan? Nanti kalau tidak ada yang menanyakan, ibu yang akan tanya ke kalian. Siap? Nah, kita main game dulu. Ya, ibu tadi sudah kasih ke kalian? Sudah. Di sini kita bermain paku lalu lintas. Ya, ada semuanya? Ada. Ada tiganya? Ada. Lintas ada berapa warna? 3. Rasanya? Merah. Artinya apa? Berbahaya atau berbahaya? Ya, jadi kita tidak aman dan berbahaya dalam penggunaan AI ya ini ya. Terus kalau kuning bisa digunakan tapi kita harus bisa menyaring lagi ya. Kalau yang
Hijau, 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 hijau. Yang hijau kenapa? Boleh, tapi tetap dikembalikan lagi ke kitanya tadi menurut link. Sekarang ke pertanyaan kedua. Apakah akan AI untuk mendeteksi penyakit lalu tetap konsultasi ke dokter? Hasna, kenapa yang kuning? Kenapa? Hati-hati. Bisa salah diagnosa artinya salah obat. Ya, terus yang lain alasannya apa juga? Salah obat. Apa gimana? Salah obat ya. Karena walaupun kita ada halodoc misalkan ya, tetap kan kita harus pergi lagi ke dokter untuk mengecek betul nggak sih gejala seperti ini, penyakitnya ini, gitu kan. Tetap harus dikonfirmasi lagi. Satu lagi terakhir, memakai AI untuk mengedit foto atau gambar orang lain. Ayo. Ada yang merah boleh, ada yang kuning boleh. Oke, yang merah alasannya kenapa? Tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Jelek. Perilaku yang jelek. Oh, ada hukumannya, boleh ya sebetulnya mah. Tapi tetap harus tahu batasan. Oke, sudah. Nah, berarti kalian paham ya tentang penggunaan etikanya ya, seperti itu ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Selanjutnya, Ibu minta kalian berkelompok 4 orang dan akan Ibu kasih LKPD-nya. Jadi, pembagian tugasnya, karena ini soalnya ada 3 soal, kalian untuk nomor 1 boleh dijawab atau diskusikan dengan 2 orang. Jadi, kalau kalian ada 4 orang, otomatis satu orangnya ada perannya masing-masing. Ya, nanti ada beberapa kelompok yang akan menampilkannya ke depan, mempresentasikan. Oke, siap? Ya, silakan dikerjakan kelompoknya 4 orang. Silakan berhadapan dengan kelompok atau meja yang di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Untuk menjawab jawaban kalian. Kalau mesin TV cerdas, manfaatnya bisa nonton film dan lagu. Oke, itu adalah dulu silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompok yang sudah maju, sahut.
video, bisa Netflix, terus apa lagi? Buat kita. Apa? Betul. Oke, terus apa lagi? Itu. Apa lagi? Bisa juga di TV-nya. Terus ada skala untuk lagi handphone. Handphone apa? Cerdas. Apa manfaatnya? Melihat jawaban ketiga. Komunikasi, betul. Melihat jawaban terpastikan. Oke, setelah bertugas, tugas kelompoknya silakan dikumpulkan dulu. Oke, ini ada Isa ya. Jangan dinilai nanti akan ditentukan ke dimasukkan ke portofolio kalian ya. Setelah itu bukan hanya tugas kelompok saja. Sekarang ada juga untuk tugas perorangannya. Kalian silahkan jawab sesuai dengan pertanyaan di sini. Oke, silahkan jawab masing-masing. Oke, nanti silakan untuk dikumpulkan. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Ibu minta kalian gambarkan atau tuliskan perasaan kalian di sticky note ini. Oke? Saat kalian boleh kalian tuliskan di sini. Nanti kalau sudah kalian boleh tempel di depan sini ya. Mana Bu? Mau berupa kata-kata boleh, mau bentuk emoticon juga boleh. Bebas. Mau dikasih nama boleh, mau tidak dikasih nama juga boleh. Minum sampai 5 kalau sudah ditempel di depan. Sabar dulu. Ada ya, baik. 1, 2, 3, Nah, biar aku boleh. Ya. Ada yang belum? Ada yang belum? Oke, ini perasaannya ada yang senang karena menambah ilmu baru, senang karena menyenangkan, senang sekali karena berkelompok. Oke, senang bisa, senang. Alasannya senang karena pelajaran yang sangat seru. Senang karena tahu adanya mesin cerdas dan non cerdas. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, apa? Etika menggunakan AI. Oke, etika AI. Selain itu apa lagi yang kalian pelajari hari ini? Mesin cerdas dan non cerdas. Apa lagi? Contohnya apa tadi? Vakum cleaner. Vakum cleaner. Ada apa lagi? TV. Ada TV, betul. Handphone. Terus apa lagi? Jadi pelajari hari ini yaitu mesin cerdas, etika dan dampaknya seperti apa? Dampaknya, apakah semua penggunaan AI berdampak baik? Tidak. Tetap kita sebagai manusia harus bisa memfilternya atau menyaringnya, mana yang bisa digunakan, mana yang tidak bisa digunakan. Ya, Pak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, tidak ada yang ditanyakan lagi. Jadi, kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Harus seperti apa dalam pemanfaatan AI? Harus menjaga etika. Harus menjaga etika, terus apa? Dengan hal-hal yang positif. Apa lagi? Bagus. Apa lagi? Ada lagi? Tidak boleh merugikan orang lain. Bagus. Apa lagi? Oke, jadi kesimpulannya tadi kita harus tahu etikanya adalah penggunaan AI tidak boleh merugikan orang lain. Tadi saya sama apa, Men? Tadi sama apa ya? Ya, tidak merugikan orang lain. Kalau tadi kata kita menggunakannya dengan hal-hal yang positif dan oke, sekian ya pembelajaran hari ini. Kalau emang tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, semoga kalian semakin antusias untuk mempelajari informatika. Keep growing, keep smiling, you are amazing. Oke? Tepuk tangan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan
Mubarak. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang penggunaan AI. Terus? Mesin cerdas. Dengan cerdas. Apa lagi? Apa saja yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas? Handphone. Smart TV. Laptop. Ya. Sama Kenapa dikatakan mesin cerdas? penyanyi aplikasi Oke. Kalau mesin non cerdas itu contohnya apa? pas Terus? Apa perasaan kalian setelah pelajaran hari ini? senang Senang saja? Banget. Senang banget. Kenapa bisa senang? Rame. Rame. Oke, terima kasih. Siapa? kayak Lea. Akila. Apa yang kalian pelajari hari ini? ketika dalam menggunakan CPA mesin cerdas dan non cerdas. Terus apa lagi? Cerdas adalah menggunakan kalkulator Terus? dalam menghitung perkalian, tambahan atau pengurangan dan menggunakan aplikasi dan jangan terlalu percaya dengan aplikasi karena ada yang kuat atau kebohongan. Contoh masih cerdas adalah Kenapa dikatakan sebagai mesin cerdas? karena bisa mencari jawaban dari data dan komunikasi. Oke. Apa perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Sangat senang karena pembelajaran hari ini sungguh benar. Oke.